Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, sekali lagi tolong disimak sama-sama sampai habis agar tidak gagal paham. Di sini kita ingin menganalisa apakah ada sangkut paut dengan keuangan, kekuasaan, dan sebagainya, sahabat-sahabat Akah. Tetapi kita tidak membicarakan batin orang yang sudah tiada, gitu. Ini kita tidak masuk ke ranah sana, sahabat-sahabat Akah. Kita membicarakan yang masih ada saja. Misalnya Amel masih ada, Bu Tuti masih ada, semuanya masih ada, sahabat-sahabat Akah. Lalu Aka akan menganalisa benarkah Pak Yosep istilahnya sayang kepada kedua anaknya, sahabat-sahabat A. Nanti di sana juga kita akan menganalisa tentang apakah ada yang dinamakan perebutan kekuasaan dan sebagainya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis analisa ini kita bersama-sama agar tidak gagal paham. Gitu Aka berharap seperti itu. Sebelumnya untuk pengantar analisa mari kita dengarkan dahulu keterangan Pak Yosep di potongan video di TV One ini. Pak Yosep bagaimana Pak? Sah-sah saja seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan tidak ada masalah apapun. Ada kemudian pasca kejadian ini, kejadian yang menimpa keluarga Bapak, ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah itu gimana jawaban dari Pak Yosep? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK gitu. Sahabat-sahabat Aka, di dalam yayasan tidak ada masalah apapun, kata Pak Yosep. Aka sangat setuju sekali sahabat-sahabat Aka. Karena permasalahannya di dalam yayasan tersebut, ya boleh dikatakan yayasan keluarga yang menentukan mengangkat pengurus yayasan dan sebagainya itu adalah mereka-mereka sendiri, khususnya disetujui oleh pembina yayasan, sahabat-sahabat Aka. Duduk masalahnya di sini kita akan melihat tentang di dua lembaga tersebut, sahabat-sahabat Aka. Sebelum masuk ke sana kita ingin mencoba begini, sahabat-sahabat Aka. Aka ingin mencoba menganalisa begini. Ada isu mengatakan, isu-isu di awal ini adalah merebut kekuasaan dan sebagainya. Ini rasanya sangat tidak masuk di akal. Sebab yang meninggal ini bukan bos-bos, bukan pembina yayasan atau bukan ketua pengurus yayasan. Nggak masuk di akal. Dan apa mereka lagi Mas Pak Yosep dan Yoris? Itu inti permasalahannya. Akan pelajari tentang struktur ketua pengurus yayasan dan struktur pembina yayasan. Lalu kita masuk sahabat-sahabat Aka, di mana letak Pak Yosep ini sayang anak? Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Setelah kita harus ingat, Pak Yosep ini sudah menikah dengan Bu Mimin ini 12 tahun yang lalu, sahabat-sahabat Aka. Begitu juga Mimin ini sudah tidak bekerja 10 tahun yang lalu gitu. Dalam rentang waktu itu kan biasa-biasa saja lah. Toh juga istilahnya perjalanan demi perjalanan yang Aka bilang tadi, tidak mungkin lah siapapun berani merebut kekuasaan di sana selagi Yoris dan Yosep masih hidup. Intinya di sana, sahabat-sahabat Aka. Kalau kita mengkaji dan melihat, sahabat-sahabat Aka, ya Aka tidak punya rekam jejak saudara Yoris di situ. Pernahkah dia bekerja selain di yayasan ini? Ataukah pernah dia mendapat gaji yang dia sebutkan sekitar 12 juta di perusahaan lain? Contoh, sahabat-sahabat Aka. Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada perusahaan bapaknya yang mendirikan ini, apakah dia bisa seperti itu? Kita harus lihat fakta. Begitu juga sahabat-sahabat Aka, kita bicara mobil Alphard, mobil Yaris, motor dan sebagainya, mungkin yang lain-lain, HP dan sebagainya. Dari mana didapatkan mereka? Sangat wajar mereka mendapatkan karena mereka bekerja di yayasan pendirinya bapaknya yang merintisnya. Istilahnya yang pegang saham terbesar bapaknya yang menentukan ini yayasan.
Kan di sana. Kita harus mengkajinya ke sana, sahabat-sahabat AK. Bagi orang tua itu, kalau anaknya senang, bahagia, istrinya senang, bahagia, sudah cukup. Lihat anak-anaknya punya mobil, punya motor. Senang hati orang tua, senang hati Pak Yosef. Cukup di situ kalau kita mau mengkajinya. Jadi tidak perlu kita bicara yang merebut kekuasaan dan sebagainya. Kan begitu. Kecuali kalau kita masuk ke ranah, yaitu lembaga pendidikan tersebut, sahabat-sahabat AK. Beda lagi, kita tidak bisa memasukkan Yosef ke dalam sana karena dia bukan ketua pengurus yayasan. Kan begitu. Mimin dipecat oleh saudara Yosef 2011. Itu sudah dibahas. Kan begitu. Apakah Yosef menjadi ketua pengurus yayasan? Tidak kan. Karena kalau ingin berkuasa itu sebenarnya tentang keuangan adalah di ketua pengurus yayasan. Karena dia mengelola harian. Saudara Yoris dinonaktifkan sama saudara Yosef. Karena dia alasannya tidak ingin membuka sekolah dan sebagainya. Ingin menangkap dulu atau menunggu dulu pelaku tertangkap. Wajar saja dinonaktifkan. Tapi hasilnya kita lihat. Siapa sekarang yang memegang ketua pengurus yayasan? Apakah Yosef? Tidak kan? Di mana dia mau merebut kekuasaan? Orang dia sudah berkuasa. Situ inti permasalahannya sahabat-sahabat AK. Kalau kita mau memahaminya. Banyak itu cerita kita tentang analisa-analisa. Tentang bos dari keterangan saudara Dedi di koin 1000 dan sebagainya. Jadi sangatlah besar kemungkinan ada masalah di lembaga pendidikan tersebut. Contoh. Saudara Danu adalah operator di dalam kepengurusan sekolah. Wahyu operator, kepala sekolah dalam pengurusan. Mungkin di tahun 2021-2022 tahun ajaran baru tersebut, walaupun mereka sudah keluar di tahun 2021, tetapi nama mereka masih terdaftar di sana data DPOD. Kenapa mereka tidak protes terhadap Yoris? Begitu juga AK sudah membahas situs web, silahkan lihat nanti di situs web itu. Benar tidaknya kita tidak tahu. Tetapi nama Wahyu dan Danu masih terdata di sana. Kenapa mereka tidak protes, tidak berani melawan pada Yoris? Karena bukan Yosef yang memegang kekuasaan itu. Di sini problem. Sahabat AK, jelas Yosef ini sayang kepada anaknya, sahabat-sahabat AK. Walaupun dalam struktur dia tidak dapat gaji, tetapi itu hanyalah sebuah struktur. Kalau kita memahami, ada itu kan perusahaan-perusahaan orang tuanya sudah besar, dia pensiun. Kan begitu, strukturnya tidak dapat gaji, tapi apakah dia tidak dapat uang dari perusahaan dia? Itu kan logika. Jadi sahabat-sahabat AK begitulah di dalam memahami kasus Raja Pati. Ini kadang-kadang ada pepatah mengatakan ada orang makan nangka semua kena getahnya. Ini getahnya semua merembet. DWKO merembet, yayasan merembet, kan begitu semua. Merembet ini karena ada orang yang makan nangka ini, semuanya kena getahnya. Kalau pandangan logika, kan begitu. Inilah kalau kita ingin paham, kembali lagi pada ucapan Pak Yosef, di dalam yayasan tidak ada masalah apapun. Kan begitu. Besar kemungkinan berarti ada masalah di dua lembaga, SMP dan SMK. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan. Ketepatan yang meninggal adalah bendahara sekolah. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Silahkan komentar di kolom komentar AK. Tidak mencari siapa pelakunya, tapi kita mengkritisi tentang kinerja mereka. Sekian dan terima kasih.